akuntansi yang nggak cuma hitung debit kredit tapi juga mikir sedikit. Ya, betul sekali. Nah, di sini juga kita bakal membahas hal yang berbau audit nih. Tapi tetap dengan gaya kita, santai, rada ngelantur dikit. Tapi apa tadi? Stay kritis, stay logis. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap waras ya di tengah maraknya tugas dan deadline yang semakin menggila ini. Ya, semoga sih tetap waras ya. Oke, dan balik lagi sama aku Miftah yang akhir-akhir ini lagi sibuk ngejar sih. Ngejar apa tuh? Bukan ngejar iya, tapi ngejar deadline. Dan aku Triana yang lagi sibuk mikirin kenapa sih dosen-dosen ini semangat banget ngasih tugas buat kita, tapi kitanya nggak punya energi yang sama buat ngerjainnya. Tadi itu berasa kayak sibuk banget lah, banyak tugas gitu. Bener banget. Tapi jangan khawatir, kita nggak akan curhat cuma berdua, tapi kita kedatangan tamu spesial juga. Ini dari kelas kita juga yang sekarang lagi stres juga ya kerjain tugas-tugas. Oke, nah kita langsung sambut aja nih. Ini dia Safety dan Najwa, para calon auditor muda. Nah, gimana nih kabar kalian? Mungkin sambil diceritain lah kesibukan kalian akhir-akhir ini. Dari Najwa. Alhamdulillah aku baik sih, tapi akhir-akhir ini tuh lagi agak stres dikit gitulah gara-gara sibuk kerjain tugas yang banyak banget dan deadline-nya makin dekat ini. Iya, sama ya Tri. Sama banget. Oke, kalau Safety gimana Safety? Kabarku juga baik sih, walaupun ya belakangan ini sempet sakit ya, sakit ya biasalah sakit anak hati. Oh, bukan. Sakitnya anak pas ya kan, asam lambung gak sih? Wah, Pusing nih, waduh. Tapi ya kalau kesibukan akhir-akhir ini di kosan terus sih. Tapi itu di kosan gak cuma nyantai tapi ya tetap mikirin project sama tugas, apalagi udah mau UAS juga kan. Ya sama lah kayak kalian. Respect banget sih kalian berdua, kayak pintar ya membagi waktu. Emang anak akuntansi ini harus multitasking. Satu tangan jalan jurnal, satu tangan buka Excel kayak apa kayak. Satu mata juga buat lihat YouTube, satu mata buat lihat deadline tugas. Iya nih, benar-benar keren banget lah bikin kita. Nah, emang kadang itu tuh ya seperti audit ya. Jadi, penuh ketidakpastian dan juga yang pasti sih butuh bukti ya, bukti yang valid. Tuh, kita kan sebagai manusia butuh validasi juga ya. Betul sekali. Oke, sebelum memulai ke topik inti dari yang kita tahu kan di laporan keuangan itu kan beban gaji itu kan termasuk punya nominal yang gede. Dan semisal nih dalam suatu periode beban gaji itu naiknya itu drastis gitu loh dari tahun sebelumnya. Kalau dari kalian nih selaku calon auditor, ya, oke, apa sih kira-kira kemungkinan yang bisa nyebabin kenaikan yang drastis gitu loh? Oke, sebenarnya tuh kemungkinannya tuh ada banyak ya. Tapi salah satunya tuh adanya penambahan jumlah karyawan secara signifikan. Kayak misal dalam perusahaan itu mau ekspansi besar-besaran gitu. Dan kita kan butuh karyawan lebih. Akhirnya perusahaan itu merekrut banyak karyawan baru. Nah, terjadilah lonjakan beban gaji karyawan di tahun tersebut. Oke. Kemungkinan yang kedua sih bisa juga karena adanya kenaikan gaji pokok, tunjangan, bonus dan lain-lain gitu ya. Hal ini tuh bisa disebabkan karena perubahan kebijakan perusahaan ataupun emang kebijakan pemerintah seperti berubahnya UMR yang makin naik gitu sih. Tapi kalau aku seneng sih naik gaji. Aku juga seneng sih ya. Apa ya gitu ya. Tapi emang berpengaruh itu ya. Soalnya kan kalau kenaikan ini kan biasanya presentasinya cuma sedikit lah, nggak banyak-banyak banget. Cukup berpengaruh sih karena kan walaupun presentasinya dikit ini kan karyawannya banyak ya, jadi bakal mempengaruhi
cukup banyak, apalagi tunjangan, bonus, dan gaji pokok ini ikut naik semua kan. Pasti adanya lonjakan beban gaji dari tahun sebelumnya ini semakin banyak gitu lah, lumayan signifikan. Ya sih, betul juga sih. Tadi nambah karyawan sama nambah gaji. Lalu dari dua itu ada kemungkinan lain nggak sih? Ada juga sih kayak kemungkinan perusahaan itu terjadi dalam perusahaan ini tuh terjadi pembayaran gaji atau tunjangan yang tertunda. Nah, kok aku kan bingung ya, kenapa bisa tertunda gitu loh? Apa emang biasanya itu kenapa sih perusahaan itu membayar gaji dan tunjangan itu terlambat gitu sampai tertunda gitu? Apa ada masalah keuangan kah? Atau emang kebijakan perusahaannya? Ya. Atau gimana? Benar sih, bisa jadi juga ada masalah keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi misal tuh dalam suatu tahun tuh perusahaan ini mengalami kerugian sehingga belum bisa nih membayar gaji ataupun tunjangan karyawan pada tahun tersebut. Nah ini bisa dialihkan ke tahun selanjutnya. Nah pada tahun selanjutnya ini kan jadi apa ya, hitungannya tuh kayak double gitu loh. Iya. Jadi kayak bayar gaji tahun sebelumnya sama tahun waktu itu. Nah sehingga bisa terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam beban gaji tersebut. Tapi selain kemungkinan tadi tuh menurutku ya kayak ada kesalahan yang dilakukan sama akuntan perusahaan itulah, seperti human error intinya. Oh, error juga ya. Iya. Ya, kalau dari kemungkinan yang udah disebutkan nih, selain itu apa ada kemungkinan lain yang bisa bikin auditor tuh kayak lebih curiga gitu? Betul, ada sih. Sebenarnya kalau ngomong tentang curiga nih ya, ekstrimnya tuh auditor tuh kayak nyimpul nih bahwa ada fraud ataupun kecurangan dalam akun beban gaji tersebut gitu kan. Nah ini tuh misal perusahaan ini melakukan manipulasi data penggajian, slip gaji gitu, atau pembayaran gaji kepada karyawan fiktif mungkin ya. Bisa jadi. Ya, betul. Nah, berhubung tadi bahas tentang slip gaji, ini kan menarik lah untuk kita bahas lebih lanjut tentang slip gaji ini. Nah, mungkin aku ingin tanya dulu sih sama kalian, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin ya jadi seorang auditor, terus tiba-tiba nemuin nominal yang beda gitu loh di slip gaji dan juga di laporan keuangannya gitu. Aku pernah kepikiran sih. Betul, terus kan ini ya, kasus nominal yang beda antara slip gaji sama laporan keuangan ini kan udah banyak terbukti gitu loh, kayak dalam perusahaan-perusahaan yang emang udah terindikasi melakukan fraud, dan terkadang tuh mereka tuh melakukan kesalahan dalam akun tersebut. Secara kan akun beban gaji ini kan ya tadi yang dikatakan Mita, bahwa beban gaji ini kan besar, ya, sehingga kayak lebih strategis gitu loh kalau jadi akun yang tempat akun untuk membuat kecurangan juga. Banyak udah agak jauh ya. Nah, kalau dari sudut pandang dari auditor nih, karena kalian sebagai calon auditor ini, lalu dari kalian mungkin tahu ya apa aja sih mungkin prosedur yang bisa buat menangani kasus itu yang tentang slip gaji itu? Prosedurnya sih sebenarnya banyak ya, tapi kayak yang pertama itu yang paling penting gitu kan, kita harus menilai efektivitas penggalian internal perusahaan, terutama dalam proses penggajian ya. Kita harus kayak memvalidasi data karyawan dan otorisasi pembayaran gaji itu sendiri. Berarti pengendalian internal tuh berpengaruh ya dalam prosedur ini? Iya, sangat berpengaruh karena dalam pengendalian internal ini tuh sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah ada kebijakan baru dari perusahaan yang berbeda dari tahun sebelumnya, ataupun mengenai pengendalian yang untuk menilai apakah ada kecurangan gitu, untuk antisipasi gitulah. Nah, selanjutnya tuh dalam melakukan pengujian pengendalian internal nih, termasuk tadi validasi data karyawan, terus otorisasi penggajian, kan butuh tuh mengumpulkan dokumen terkait kan. Nah, seperti daftar gaji karyawan, terus slip gaji, laporan pajak, kontrak kerja, dan juga dokumen pendukung lainnya. Nah, aku mau tanya nih,
tadi kan dijelasin juga butuh dokumen-dokumen ya buat pengujian ya. Nah, dari dokumen yang disebut tadi, kalau misal salah satunya itu kurang, itu gimana? Atau memang harus lengkap? Sebenarnya kalau dari dokumen yang udah kita pegang nih misalnya, kalau udah terbukti adanya kesalahan nominal dalam akun beban gaji itu, nah itu kita langsung next aja ke prosedur audit selanjutnya. Sekarang kan ya udah kebukti mau ngapain lagi ya kan? Iya, betul. Ya langsung aja next ke prosedur selanjutnya. Nah, prosedur selanjutnya ini tuh kita harus melakukan kayak pengujian substantif, di mana tuh kita membandingkan slip gaji dengan daftar pengajian dan catatan di buku besar itu untuk menentukan jumlahnya, namanya, dan tanggal pencatatannya itu sama atau enggak. Ya intinya kayak kita tuh harus membandingkan antara slip gaji dan juga data-data dari perusahaannya itu. Ya, betul. Tapi ini walaupun tadi udah bandingin antara slip gaji dengan data-data perusahaan, sebagai auditor tuh kita juga harus kayak ngitung ulang gitu loh, untuk benar-benar yakin bahwa sebenarnya tuh nominalnya tuh segitu apa nominal yang lain gitu. Iya, takutnya kan perusahaan ini melakukan kesalahan dalam pencatatan nominal beban gaji tersebut. Gitu. Berarti kayak yang pertama kan kayak membandingkan dengan slip gaji. Terus selanjutnya membandingkan dengan perhitungan dari auditor. Nah, kalau misalnya tetap beda nih dari perhitungan auditor dan juga perhitungan perusahaan. Nah, sebagai auditor tuh langkah apa sih yang harus dilakuin tuh? Oh, masih ada perbedaan sih. Auditor kalau konfirmasi kepada HRD atau bagian keuangan ya, apalagi ke karyawan untuk memastikan slip gaji yang mereka terima itu benar atau enggak. Oh, berarti sangat perlu ya untuk konfirmasi ke bagian keuangan, HRD atau bahkan karyawan yang mungkin susah ya buat tidak Saking dalam banyaknya. perusahaan. Iya, perlu banget sih untuk konfirmasi karyawan, terutama kepada HRD atau bagian keuangan. Karena ini tuh untuk mengetahui dan menanyakan kenapa sih adanya perbedaan nominal di laporan keuangan dan slip gaji karyawan itu kenapa bisa terjadi. Kalau HRD ini atau bagian keuangan bisa menjawab, berarti kita perlu mengkaji ulang sebagai auditor. Tapi kalau mereka nggak bisa menjawab tuh berarti bisa jadi terindikasi kecurangan atau fraud itu sendiri. Nah, ya. Terus kalau misalnya nih kan udah terbukti udah terbukti adanya kecurangan. Nah, auditor itu langsung bisa mengeluarkan pendapat tidak wajar atau masih bisa menoleransi perusahaan. Nah, sebenarnya masih bisa ditoleransi kalau perusahaan itu masih punya itikat baik buat kayak memperbaiki laporan keuangannya sesuai data yang sebenarnya gitu. Jadi jangan dimanipulasi itulah. Ya, kalau udah sampai di tahap ini nih, pihak perusahaan ini nggak mau membenarkan laporan keuangannya. Nah, dengan terpaksa ya auditor mau nggak mau membuat kesimpulan kalau akun beban gaji ini tuh terdapat kecurangan ataupun fraud yang disengaja oleh perusahaan tersebut. Nah, ini tadi bahas fraud terus ya. Ini udah agak mendalam sih untuk pembahasan kali ini. Gimana Tri menurutmu? Agak pusing juga ya. Tapi seneng sih bisa dapat tambahan ilmu gitu dari teman-teman kita. Iya sih, walaupun agak pusing ya kata Tri. Tapi semoga bisa bermanfaat untuk bagi kita semua dan juga dapat nambah insight baru lah. Tadi kan kamu ngasih kesimpulan aja nih. Tadi yang dijelasin kan untuk apa sih, mulai dari kemungkinan dari kenaikan beban gaji kok bisa naik drastis ya. Dan juga tadi udah dijelasin juga sama Najwa dan juga safety, prosedur-prosedur yang harus dilakuin, tahapannya apa aja tuh. Nah, mungkin sebagai penutup nih mungkin dari Najwa dan Jafti bisa memberikan closing statement lah, biar bisa memberikan semangat bagi teman-teman kita yang sedang mempelajari auditing. Paling ini ya dari aku tuh kita sebagai calon auditor itulah terutama kita tuh
jangan gampang percaya sama laporan keuangan yang dari luar itu kayak kelihatan baik-baik aja, kelihatan bagus gitu. Padahal di dalamnya ada apa tuh? Kasus ya. Sebenarnya book pages cover. Ya, intinya tuh kalau jadi auditor tuh harus skeptis itu sih. Oke, thank you ya buat Septi sama Najwa yang udah datang ke sini. Baik, mas dulu dong. Oke, terima kasih Septi dan Najwa. Dan sampai jumpa lagi di Gibain Audit. Stay